Ya, selamat malam teman-temanku yang cantik dan yang ganteng semuanya. Pada malam yang indah ini saya akan mewawancarai teman saya. Ya, silakan dipersilakan memperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama aku Jumadila Purnama. Aku dari Balikpapan, sekarang kuliah di Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Matematika International Class Program. Ya, jadi Juma, em, saya ingin menanyakan tentang pendapat kamu tentang adanya pandemi ini dari bulan Februari sampai sekarang ini gimana ya? Uh, Sebenarnya kalau dari pandemi, kalau misalnya aku sendiri kan seorang pelajar nih, jadi mungkin yang paling kerasa itu kan pasti tentang proses belajar mengajarnya. Kalau misalnya dari awal Januari itu kan uh, awalnya kita sempat terhambat nih proses pendidikan yang kita sampai diliburin, terus banyak materi-materi yang telat tuh, dan itu sempat menghambat proses belajar mengajar kita kan. Terus lama-lama kita sekarang dikasih kebijakan untuk belajar online. Tapi kalau misalnya menurut aku pribadi, untuk belajar online itu masih kurang maksimal gitu untuk jadi solusi pembelajaran kita di tengah pandemi, karena apa ya? Yang pertama, Indonesia sendiri kan nggak untuk fasilitas teknologinya juga kurang memadai gitu untuk melakukan pembelajaran online ini, entah itu penyediaan kayak jaringan, nggak semua teman-teman yang punya akses untuk bisa akses jaringannya dengan baik, terus juga teknologi medianya, gadgetnya, dan lain-lain, itu kan masih banyak yang kekurangan gitu. Terus mungkin juga ada sekolah atau universitas yang punya fasilitas yang memadai, tapi tetap aja ada kendala-kendala lain gitu, kayak misalnya sumber daya manusianya sendiri, kayak siswa atau pelajarnya itu masih belum bisa menguasai teknologi itu dengan baik gitu. Jadi pasti banyak kendala, dan aku sendiri melihat gitu dari teman-teman, karena kan teman-teman kan banyak dari beberapa daerah lain yang ternyata tuh punya banyak kendala dalam mengakses gitu, dalam mengakses pembelajaran online, seperti kayak jaringan dan segala macam. Itu sih kalau misalnya apa ya, dampak negatifnya yang kita rasain dalam proses belajar mengajar. Cuman kalau misalnya dari aku juga melihat sisi positifnya nih dari pandemi untuk para pelajar tuh adalah banyaknya kegiatan-kegiatan eksternal yang di luar sekolah itu yang dilakukan secara daring, kayak webinar, workshop-workshop online dan lain-lain. Dan itu apa ya, memudahkan kita untuk ngakses gitu. Karena kalau misalnya offline kan kita tuh kendalanya mungkin karena transportasi, terus juga tempatnya jauh dan lain-lain. Tapi dengan adanya pandemi ini, ada banyak kegiatan-kegiatan online yang walaupun di luar kota atau bahkan skala internasional, kita tuh bisa join gitu, karena aksesnya bertebaran gitu. Maksudnya bisa kita akses dengan mudah, terus bisa juga kita jangkau. Jadi banyak eh, ada banyak ilmu-ilmu yang kita dapat di luar sekolah, di luar materi pelajaran di sekolah maupun kuliah, itu yang bisa kita akses dengan mudah. Jadinya kita bisa, untuk teman-teman yang bisa pinter nih untuk apa ya, menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk bisa terus produktif dengan mengikuti webinar-webinar yang sudah tersedia gitu. Dan apa ya, sebagai bentuk inovasi juga kan dari
menimbulkan inovasi gitu untuk, teman-teman penggerak pendidikan yang bergerak dalam edukasi gitu. Jadi mereka punya, apa ya, inovasi dalam memberikan edukasi kepada, banyak orang dengan skala yang lebih besar gitu. Kayak gitu menurut aku. Ya, terus menurut Juma ada nggak bantuan-bantuan dari pemerintah yang disalurkan ke Juma gitu gara-gara pandemi kayak gini? Kalau ada ceritain dong, misalnya gimana gitu. Ada sih yang aku terima itu yang pertama, apa, kuota. Itu aja sih sebenarnya bantuan dari apa, pemerintah untuk pembelajaran online ini cuman kuota sebenarnya. Cuman aku nggak tahu ya untuk daerah-daerah lain yang punya akses yang nggak punya, fasilitas seperti gadget dan lain sebagainya, apakah juga diberi fasilitas sesuai kebutuhan apa enggak. Cuman kalau menurut aku harapannya sih untuk daerah-daerah yang seperti itu harusnya diberi fasilitas gitu untuk mengaksesnya itu juga, karena kan buat apa gitu ada bantuan kuota kalau mereka nggak punya, apa ya, medianya, kalau nggak punya gadgetnya gitu. Itu sih. Ya, terus mau nanya lagi nih, kan ada nih menteri menteri sosial yang Mhm, korupsi dana bantuan kalau nggak salah. Itu kan lagi iya. krisis-krisisnya, terus tiba-tiba dia korupsi. Itu menurut Juma, pandangan Juma itu gimana ya nanggapin hal kayak gini? Eee, Kalau menurut aku sebenarnya sih hal kayak gitu tuh kayak kita nggak bisa nutup mata ya, karena pastinya setiap hal-hal yang kayak gini ada aja gitu, celah untuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab kayak gitu, supaya mengambil kesempatan dalam kesempitan lah ceritanya. Cuman ya kalau menurut aku masalah korupsi itu dari dulu juga masalahnya nggak kelar-kelar gitu. Apa ya, eee, udah banyak hal yang dibahas tentang korupsi, tapi sampai sekarang pun juga nggak apa ya, nggak ter tereksekusi gitu solusi-solusi yang, eee, di apa, diberikan untuk, masalah korupsi. Jadi kalau misalnya pandangan aku, mungkin itu ya dari moral dari pelakunya sendiri sih, berarti kan yang pelaku korupsi ini, apa ya, nggak punya perasaan gitu untuk maksudnya dalam keadaan krisis seperti ini, mereka mengambil kesempatan gitu. Itu kan nggak punya moral gitu, nggak ada, apa ya, mereka nggak memikirkan sesama, hanya memikirkan kepentingan pribadi. Ya, terus pandangan Juma nih, kan pemilu ini diadakan, tapi kuliah atau sekolah itu masih online. Ya, kerja juga masih dari rumah, jarak jauh, tapi tentang pemilihan kepala daerah itu sudah dilaksanakan secara offline gitu. Itu menurut Juma itu gimana ya? Kalau itu dari dulu sih sebenarnya aku nentang, maksudnya udah nggak serak gitu masalah terkait itu, apalagi yang dari awal, kemarin-kemarin tuh juga sempat bukan cuman pilkada sebenarnya, kayak, tempat-tempat hiburan yang udah mulai buka, tapi kita yang sekolah itu belum belum dibuka sama sekali dan lain-lain itu udah kayak, "Aduh kenapa sih kok yang diprioritaskan ekonomi dibanding, pendidikan, padahal kan yang mengubah segalanya itu maksudnya yang berperan penting itu adalah pendidikan gitu, yang harus diprioritaskan itu adalah pendidikan. Walaupun memang ekonomi kan penting, tapi, apa ya, ekonomi itu punya banyak jalan gitu, punya banyak alternatif gitu, nggak harus, apa, nggak harus buka tempat hiburan karena kan memang
kalau misalnya kita buka tempat hiburan dan segala macam kan artinya ya menambah masalah baru dan lain-lain. Dan terkait pilkada, aku sebenarnya baru-baru aja buat esai dan sekaligus kayak semacam penelitian kecil-kecilan tentang pilkada ini. Dan dari hasil penelitian aku itu, sebenarnya aku menyarankan untuk tidak ada kegiatan pilkada. Karena dari penelitian matematis, hasil pilkada yang dilaksanakan itu akan meningkatkan 6 kali lipat jumlah kasus pandemi. Jadi artinya ini kan sangat-sangat berbahaya gitu. Dan ini kayak bertentangan aja gitu dengan statement pemerintah yang bilang kalau kita tuh harus memprioritaskan kesehatan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tapi nyatanya kan pilkada tetap dilaksanakan di tengah-tengah banyaknya orang yang menentang gitu. Entah itu mempunyai tujuan tersendiri atau semacamnya itu di luar kuasa kita udah. Cuman ya itu harusnya sih pilkada itu ditunda dulu lah. Maksudnya di tengah-tengah keadaan seperti ini kita harus bisa kan nentuin yang mana prioritas, yang mana enggak gitu. Dan dan sekarang kan prioritas utama kita adalah kesehatan gitu. Jadi harusnya protokol kesehatan itu yang harus kita prioritaskan banget gitu, keselamatan semuanya gitu. Itu sih menurut aku. Ya, terakhir nih Jum, ada nggak pesan-pesan atau masukan buat pemerintah buat ngatasin masalah pandemi ini? Pesan-pesannya yang terakhir. Kalau menurut aku lebih untuk pemerintah harusnya bisa lebih bijak dalam menentukan prioritas itu tadi. Apa yang harus diutamakan dan mana yang enggak gitu. Apalagi dalam keadaan genting kayak gini, ini ini tentang nyawa seseorang gitu loh. Maksudnya dalam keadaan kayak gini tuh, ini udah ngomongin nyawa, jadi ini tuh kayak udah bener-bener krisis banget, jadi kita harus bener-bener bijak gitu untuk menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi pandemi. Apalagi kan pemerintah ini harapan dari semua rakyat ya, walaupun dalam eksekusinya rakyat dan masyarakat juga berperan penting, cuman dalam menentukan kebijakan dan aturan itu kan pemerintah yang punya kewenangan dan kekuasaan. Jadi harusnya pemerintah itu yang punya bisa untuk menentukan prioritas yang bijak lah kayak gitu, dan harus bisa mendengar rakyatnya karena yang aku lihat sekarang kan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyimpang dan itu sudah banyak kontra, tapi pemerintah tetap jalan aja. Jadi harusnya pemerintah tuh bisa lebih mendengarkan rakyatnya karena ya balik lagi ke tujuan prinsip awal kita adalah dari rakyat untuk rakyat dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat gitu. Jadi harusnya itu dipertimbangkan. Itu dari aku. Ya, yang terakhir nih, masukan buat teman-teman yang lagi berjuang buat ngadapin pandemi seperti ini. Masukannya gimana ya? Masukan aku, semoga buat teman-teman jangan pernah patah semangat karena karena yang bisa menyelamatkan kita adalah kita sendiri gitu. Dan ini tuh nggak bisa kita lakuin, nggak bisa kita lewatin secara individual gitu. Karena kan ini menyangkut keselamatan bersama. Berarti kita juga harus melewatinya juga bersama, harus gotong royong. Nggak bisa kita ngelaksanain protokol kesehatan itu cuma sendirian. Jadi harus benar-benar dilakuin dengan bersama-sama gitu. Jadi ya itu menurut aku
kita harus benar-benar mikir untuk gotong royong, harus diterapkan itu, apa namanya, budaya kita tentang gotong royong dalam situasi seperti ini. Terus juga, untuk, apa ya, untuk teman-teman juga yang berjuang, menghadapi pemerintah yang mungkin agak susah nih untuk mendengarkan rakyatnya, juga jangan patah semangat karena, apa ya, ini kan bangsa kita yang bangun bersama, walaupun memang pemerintah yang punya kekuasaan, tapi, kalau pemerintahnya bebal, kita juga ikut bebal gitu untuk untuk melawan demi kebaikan gitu. Kayak gitu sih menurut aku. Ya, ya, makasih ya Jum atas waktunya. Yuk, Sukses selalu. Cepat pulang ke Balikpapan. iya kamu juga. Kita pergi ke Iwok Kamu juga sama-sama. semangat PC laporannya. Sudah selesai laporan, aman itu.